Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani, Prodi Manajemen kelas MJ402. Saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen perbankan. Kasus yang akan diangkat kali ini adalah tentang hacker pembobol sistem bank Indonesia rata minta tebusan 26 miliar. Pertama-tama, terdapat abstrak. Pada makalah ini akan dibahas bagaimana terjadinya pembobolan pada sistem Bank Indonesia. Pembobolan Bank Indonesia dilakukan oleh hacker yang semakin marak terjadi pada saat pandemi COVID-19. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan sektor keuangan seperti bank dan teknologi finansial, fintech menjadi incaran peretas hacker. Hal itu karena semakin banyak masyarakat yang beralih ke layanan digital saat pandemi COVID-19. Layanan digital yang dimaksud termasuk layanan keuangan seperti perbankan dan fintech, pembayaran maupun pinjaman. Selanjutnya pendahuluan. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat yang mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan dan deposan. Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi yaitu kantor cabang, layanan telepon perbankan, dan layanan internet dan mobile banking. Hacker adalah seorang ahli komputer yang bertujuan mendapatkan akses ke dokumen penting atau jaringan tertentu. Hacking adalah salah satu tindakan ilegal karena berusaha mengakses data, informasi, atau jaringan tanpa izin dari pemiliknya. Hacker umumnya menjalankan aksi dengan mengubah, merusak, atau membobol keamanan targetnya. Merusak sebuah keamanan sama sekali bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hacker biasanya terdiri dari programmer mahir yang pengetahuan komputer yang luar biasa. Tujuan hacker umumnya merusak keamanan target yang dengan meretas sistem dan sandi mereka dengan menerapkan sejumlah rumus algoritma rumit. Itulah incaran utama para hacker pada sistem keamanan yang lemah. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang ke-1, bagaimana cara menghindari hacker. Yang kedua, apa saja jenis-jenis hacker. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri modus penipuan perbankan. Keempat, bagaimana aksi dari hacker pembobol sistem Bank Indonesia. Tujuan penulisannya yaitu mengetahui cara menghindari hacker, mengetahui jenis-jenis hacker, mengetahui ciri-ciri modus penipuan perbankan, dan mengetahui aksi dari hacker pembobol sistem Bank Indonesia. Kita masuk ke pembahasan materi dengan judul BSSN ungkap cara hacker bobol sistem bank dan fintech. Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan sektor keuangan seperti bank dan teknologi finansial menjadi incaran hacker. BSSN memperkirakan ada 6 tren metode serangan siber di sektor ini tahun depan. Fungsional Sandiman Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata BSSN Mawidianto Agustian mengatakan pola serangan siber semakin variatif setiap tahun. Saat pandemi COVID-19, peluang bagi hacker untuk membobol sistem juga meningkat. Hal itu karena semakin banyak masyarakat beralih ke layanan digital pada saat pandemi. BSSN memperkirakan 6 tren serangan siber yang menyasar sektor keuangan. Ke-6 tren itu diantaranya
Yang pertama, denial of service, dengan mengandalkan mesin atau sumber daya jaringan guna mengganggu layanan host yang menggunakan internet. Yang kedua, market abuse, atau memanfaatkan celah kerentanan aplikasi untuk menyalahgunakan pasar. Yang ketiga, penyusupan malware ke perangkat untuk mendapatkan data atau pengalihan uang. Yang keempat, penipuan online. Kelima, phishing atau mengelabui korban. Yang keenam, pencurian data. Metode akan berubah-ubah, tapi tujuannya sama, yakni mencari data transaksi keuangan. BSSN mencatat ada lebih dari 927 juta serangan cyber di Indonesia sejak awal tahun. Sektor yang diincar yakni pemerintah dan keuangan. BSSN menyatakan sektor keuangan menjadi sasaran pelaku serangan cyber karena potensinya besar. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Muhammad Miftah sebelumnya menyampaikan kasus serangan siber di sektor keuangan menyebabkan kerugian yang besar. Berdasarkan data OJK, Bank Umum merugi hingga 246,5 miliar rupiah dan potensi kerugian 208,4 miliar rupiah dalam kurun waktu 1,5 tahun. Mayoritas serangan ditujukan kepada bank umum, pemerintah, atau BUMN. Bisa kita lihat, ini jumlah kebocoran data perusahaan global pada tahun 2020. Miftah mengatakan OJK sendiri tengah melakukan upaya pencegahan atas risiko serangan siber. OJK misalnya membuat regulasi yang mendorong sektor keuangan seperti perbankan hingga fintech melakukan manajemen risiko keamanan siber. Selanjutnya, dengan judul Hacker Pembobol Sistem Bank Indonesia, Rata minta tebusan 26 miliar yang menjadi pembahasan dalam makalah ini. Rata-rata permintaan tebusan oleh para peretas dalam serangan ransomware lebih dari US 2,2 juta dolar atau sekitar 31 miliar rupiah pada tahun lalu. Geng Conti ransomware yang membobol sistem Bank Indonesia pada Januari meminta tebusan rata-rata 1,8 juta US dollar atau setara dengan 26 miliar rupiah. Menurut the 2022 Unit 42 Ransomware Threat Report dari Palo Alto Network, sektor industri yang paling terpengaruh oleh serangan ransomware yakni jasa profesional dan hukum, konstruksi, grosir dan eceran, kesehatan dan manufaktur. Deputi Direktur Unit 42 Threat Intelligence Jan Miller Osborne mengatakan serangan ransomware pada 2021 mengganggu aktivitas sehari-hari yang dianggap biasa oleh orang-orang di seluruh dunia. Mulai dari membeli bahan makanan, bahan bakar untuk kendaraan, bahkan pada saat menghubungi kantor darurat seperti 911. Grup ransomware yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar serangan pada tahun lalu adalah Conti. Posisi kedua yakni Reveal atau dikenal sebagai Sodinokibi 7,1%. Lalu Hello Kitty dan Phobos masing-masing 4,8%. Conti juga mengunggah nama 511 organisasi di situs dark webnya. Ini merupakan yang terbanyak dibandingkan grup hacker lain. Jumlah korban yang datanya muncul di situs dark web meningkat 85% menjadi 2.566 pada 2021. Berdasarkan analisis Unit 42, sebanyak 60% diantaranya berlokasi di Amerika, kemudian 31% Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, lalu 9% Asia Pasifik. Ransomware menjadi penyebab utama keprihatinan sistem keamanan bagi organisasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bisnis-bisnis di berbagai sektor harus lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi risiko dari pemerasan cyber dan menilai kemampuan mereka dalam memerangi risiko ini. Pada Januari, Bank Indonesia menjadi korban geng Conti ransomware. Juru bicara BSSN, Anton Setiawan menjelaskan, penjahat siber menyerang personal komputer atau PC di kantor cabang di Bank Indonesia di Bengkulu menggunakan ransomware Conti. Karakteristik ransomware ini mengunci sistem dan mengambil data. Setelah diperiksa dan ditelusuri, ada 16 komputer yang disusupi oleh ransomware Conti. Spesialis keamanan teknologi Vaksincom Alphonse Tanujaya mengatakan, kebocoran data terjadi di lebih dari 200 komputer di 20 kota kantor cabang BI.
Hal ini ia ketahui dari lautan data bocor Bank Indonesia yang disebar oleh komplotan hacker asal Rusia. Kebocoran data ternyata tidak hanya menimpa cabang Bank Indonesia di Bengkulu, melainkan juga lebih dari 20 kota. Bisa kita lihat ini adalah jumlah kapasitas data Bank Indonesia yang bocor. Ini dihimpun dari 24 Januari 2022. Permintaan geng konti ransomware rata-rata mereka naik dari hanya 178.000 US dollar pada awal 2020 menjadi hampir 1,8 juta US dollar tahun lalu. Olson mencatat kelompok itu mengejar target yang lebih rentan seperti rumah sakit, penyedia layanan kesehatan, pemerintah kota, dan lembaga penegak hukum. ZDNet melaporkan rata-rata anggota grup konti ransomware memperoleh gaji sebesar 1.800 US dollar 500 individu antara Januari 2020 dan Maret 2022. Ada 81 orang yang terlibat dalam penggajian dengan gaji rata-rata 1.800 US dollar. Berikut adalah cara untuk menghindari hacker supaya kita semua bisa lebih waspada lagi. Buat password yang kuat. Cara menghindari hacker pertama adalah membuat kata sandi yang kuat. Pasalnya, upaya pertama yang dilakukan seorang hacker adalah membobol sistem keamanan di situs Anda. Oleh karena itu, usahakan kata sandi terdiri dari banyak karakter serta melengkapi kombinasi angka dan huruf kapital. Selanjutnya, install plugin keamanan. Langkah satu ini penting bagi Anda yang membuat website berdasarkan sistem CMS. Jika Anda salah satu orangnya, maka tingkatkanlah performa website dengan mengaktifkan plugin keamanan. Gunakan HTTPS. HTTPS merupakan satu faktor krusial sebagai pengamanan website dari serangan hacker. Pasalnya, HTTPS sudah memiliki sertifikat resmi SSL, sehingga website dengan HTTPS dapat menjamin serta meningkatkan kepercayaan brand dan seluruh pengguna website. Gunakan parameter query, aktifkan backup otomatis website. Berikut jenis-jenis hacker yang patut kita ketahui, yaitu hacker topi putih, hacker topi hitam, hacker topi abu-abu, hacker topi merah, hacker topi biru, hacktivist, script kiddis, dan yang terakhir whistleblower. Ciri-ciri penipu modus perbankan. Mengaku sebagai pihak resmi bank. Agar aksi kejahatan meyakinkan, penipu biasanya berpura-pura mengaku sebagai pihak resmi bank. Caranya bermacam-macam, seperti akun media sosial palsu yang menyerupai akun resmi bank atau melakukan panggilan telepon dengan nomor menyerupai nomor resmi bank. Penipu akan mengaku sebagai customer service atau pihak resmi bank. Untuk itu, penting untuk selalu memastikan informasi yang dapat berasal dari akun atau kontak resmi bank. Jangan mudah percaya jika ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai pihak resmi bank namun bertindak mencurigakan. Selanjutnya bisa kita lihat juga melakukan manipulasi psikologis. Next, meminta data pribadi, rahasia dari rekening dan kartu ATM. Sampai ke bagian penutup, ada kesimpulan yang kita petik dari slide PowerPoint ini. Serangan hacker adalah mimpi buruk semua pemilik website. Itulah mengapa setidaknya Anda harus punya wawasan dasar tentang apa itu hacker. Hacker adalah seseorang yang mampu merusak sistem keamanan komputer atau jaringan komputer berbekalkan skill pemrograman yang mumpuni. Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari mengetes sistem keamanan hingga melakukan tindak kriminal. Pada saat ini banyak sekali modus yang bisa menyerang siapapun, kapanpun, terutama pada keuangan. Keuangan sangat mudah diretas apabila kita tidak teliti dan lebih berhati-hati dengan modus penipuan yang marak terjadi. Saran yaitu lakukan pengamanan pada sistem akun yang berkaitan dengan finansial pribadi agar selalu waspada dengan hacker. Hindari membagikan data pribadi ke sembarang orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal. Matikan jaringan wifi dan bluetooth ketika tidak digunakan dan selalu menggunakan password yang kompleks. Ini adalah daftar pustaka yang bersumber dari materi PowerPoint kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari manajemen perbankan Universitas Cyber Asia kelas MJ402.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.